Nih sekarang tanggal berapa nih? Tanggal Sabtu 13 September tahun 2025. Mereka masih ngelakuin persandiwaraan, terus masih ngelakuin pengupayaan untuk membunuh saya. Sekarang begini, bokap saya sama nyokap saya. Bokap dulu satu-satu, yang mana yang salah nggak tahu, yang mana yang salahnya. Jadi poin pentingnya tuh dicatat, perjanjian tertulis. Lu mau ngebunuhin gue melulu, sekarang gantian lu pengen gue bunuh. Kalau lu mati berarti salah lu sendiri. Masa sama anak kayak begitu? Yang gak ada kata ampun, gak ada kata maaf. Makanya nih, kagak ada. Kalian kan punya akal dan pikiran. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Ya berarti salah diri kalian lah. Itu intinya. Jadi poin penting kagak ada. Ya kalau nggak salah ngapain takut? Yang takut mah orang-orang yang salah. Orang yang salah baru takut. Sekarang tanggal hari Sabtu 13 September tahun 2025. Saya masih belum megang uang saya sendiri. Saya nggak main MWM. Kalian nih yang hidup di tahun 2000 ke atas, orang megang duit di bawah 800.000. Masuknya megang duit apa enggak? Nggak bekerja, nggak punya tujuan, nggak bekerja. Masuknya megang duit apa enggak? Udah nggak usah pura-pura bego lah, lu nggak usah pura-pura tolol. Gue waktu tahun 2014-2015 aja, buat makan minum aja 200-300 ribu habis satu harinya. Ya lu nggak usah pura-pura bego, nggak usah pura-pura tolol. Udah bergerak langsung bawain duitnya. Serang Banten. Nomor posisi rumahnya nih di Kampung Ciwidus Kidul, Serang Timur, Masjid Priai. Kalian pura-pura bego, pura-pura tolol. Saya mah sabar aja, ya udah dikasih tunjuk aja. Dikasih tunjuk aja. Nanti ketika hari hanya kalian ngeledek dengan masuk-masuk ke raga saya. Ya Allah. Perumpamaan neraka jahanam, matahari yang baru debunya aja batu bisa ngeleleh. Kalian bercandain. Apalagi hukuman yang ada di neraka jahanam. Laknat Allah berlaku bagi kalian. Kalian semua kalau punya anak harus sanggup ngurusnya. Jangan bikin anak doang bisanya. Seret paksa semua orang tuanya ke neraka jahanam. Gak ada kata ampun. Pernikahan itu harus suka sama suka. Kalau unsur paksaan gak sah. Mau punya anak juga anak haram. Udah itu intinya. Lintang 6 Selatan 094751. Bujurnya 106198140. Ulangin lagi. Lintang 6 Selatan 094751. Bujurnya 106198140. Nih makanan saya aja masih ditelantarin babi anjing, kalian gak usah banyak tingkah.
Iya, keluarganya itu dirasukin. Ini nggak ada bercandaan, nggak ada bercandaan. Makanya kenapa? Karena saya masih menepati janji saya. Bokap sama nyokap juga sama, masih menepati janjinya. Jadi udah nggak usah pada banyak tingkah. Nggak usah pada banyak tingkah. Sekarang giliran keluarga kalian. Nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Ya, poin pentingnya banyak orang yang dikasih kepercayaan, diurus dari kecil sampai gede, berkhianat. Kenapa berkhianatnya? Karena apa? Karena ingin lari dari hukuman, ingin merasa berkuasa satu sama lainnya, ingin menguasai dunia, dunia pengen dikuasain, disuruh sekolah nggak mau. Ya kayak gitu jadinya, jadi penghuni neraka jahanam. Itu intinya. Lintang 6 Selatan 094751, bujurnya 106198140. Per detik tuh uang saya yang ditahan, yang tertahan desiliun kuadriliun tahun itu bukan candaan. Per detik kalian ngebayar atau membayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Jadi nggak usah banyak tingkah. Kalau nggak sanggup ngomong, masih banyak yang sanggup. Ini nyangkut dunia akhirat. Jadi nggak ada kata ampun, nggak ada bercandaan. Kalian itu semuanya ngebayar. Nggak sanggup kalian ngebayar di dunia, tapi kalian sanggup ngebayar dengan lama kurungan. Udah itu intinya. Itu nyokapnya aja langsung dirasukin loh. Kalian merasa hebat dikasih kelebihan. Bisa disumpah sama Al-Quran. Jadi poin pentingnya apaan? Poin pentingnya nih. Pemimpin pasukan Garuda nih. Sama pasukan ikan pari. Yang mimpin yang di atas langit sama di dasar laut yang dipimpinnya. Kok songong banget, ngunjak banget. Keluarganya semuanya seret paksa ke neraka jahanam. Baru di dunia, belum di neraka jahanam. Saya kan waktu kecil itu kan terakhir bayi tuh, udah gede kan. Konsepnya begini, saya dari kecil sampai gede itu pengen dibunuh sama orang, jadi jangan merasa menjadi korban. Saya itu ganteng, pinter, yang berkembang. Kalau nggak jangan berkembang mah, saya nggak peduli sama orang, nggak peduli sama. Makanya pengen kecil abah aja. Setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Kenapa? Menanggung dosanya sendiri-sendiri. Manusia itu mempunyai tiga fase cara berpikir. Fase pertama, fase melihat dunia. Fase kedua, fase mencari jati diri. Fase ketiga, fase menemukan jati diri. Di fase melihat dunia, orang itu baru melihat dunia baru tahu bahwa dunia itu luas. Konsep itu apa? Konsep itu kuburan. Jadi jangan harus masuk kuburan dulu, baru tobat. Jadi poin pentingnya nggak ada kata ampun. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar itu berarti suatu dihukum. Nanti kan meninggal. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Nggak ada kata ampun. Coba. Kalau latihan membunuh tanpa bersuara menggunakan tali yang dibelitin di leher. Panasnya matahari aja dipikirin. Ini nggak ada bercandaan. Penyekapan orang yang di mobil-mobil,
yang dipakai sama supir-supir bajingan, yang kalah sama nafsunya. Jadi nggak usah pura-pura bego, nggak usah pura-pura tolol, gak ada bercandaan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran di surah Abasa itu bokap sama nyokap menulis berkata di dalam Al-Quran, setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Artinya apa? Artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya makanya bagaimana sekarang ini kan di akhir zaman nih, di akhir zaman apa? Zaman teknologi berganti menjadi zaman teknologi magnet dan baterai. Saya agak belibet omongannya, cuman saya cepet. Konsepnya begini, kalau emang udah nggak bisa, kewajiban Pak Polisi sama Pak TNI itu mendidik masyarakat. Kalau masyarakat nggak bisa dididik, dihukum. Kalau udah dihukum nggak mau berubah, dibunuh. Jadi cepet. Saya juga punya tujuan hidup. Jadi jangan pura-pura bego, jangan pura-pura tolol. Itu intinya. Jadi poin pentingnya nih, di fase ngelihat dunia itu orang diajarin apa? Diajarin bahwa dunia itu luas, yang sempit itu cuma pikiran. Jadi poin pentingnya harus belajar apa? Belajar disiplin sama membiasakan kebaikan. Di fase kedua, fase mencari jati diri, harus mempunyai rasa takut sama belajar untuk menemukan jati diri. Di fase ketiga, fase menemukan jati diri, memahami tentang tujuan hidup, terus apalagi namanya mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Jadi jangan pura-pura bego, apalagi pura-pura tolol. Metode pembelajarannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Yang nggak boleh dipelajari dalam semua ajaran agama cuma belajar teori politik sama siasat, cuma itu doang. Dewa iblis kematian agama Shinto juga sama saya doang, cuman sama saya sendiri, cuman apa namanya, mukanya dijelekin sama yang gaib. Sebenarnya itu tadi, saya mah yang kayak begini, yang model kayak begini nggak dapet cewek, yang kayak begini modelnya nggak dapet cewek. Iya, cuma saya paham agama. Udah makanya dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya, semuanya itu dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya. Jadi nggak ada yang kecewa, itu intinya. Anak kandung satu-satunya, udah itu intinya. Iya, kenapa? Karena bokap sama nyokap benci banget sama kalian, cuman dibawa senyum, dibawa ketawa. Bertanya bokap sama nyokap sama kalian, Agung Nur Surojo yang mana orangnya? Kalian diem aja. Terus kalian ingin memfitnah satu sama lainnya, itu salah diri kalian sendiri, gak usah bawa nama orang. Udah itu intinya. Terus revolusi mental itu bisa terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan agama. Orang belajar agama di usia 3-6 tahun aja udah pinter. Orang tua menjaga kelakuan aja. Orang tua jaga kelakuan biar anaknya yang nerusin cita-citanya atau yang nerusin keinginannya. Ini nggak ada bermainan, nggak ada bercandaan. Panasnya matahari aja dipikirin, panasnya matahari. Panasnya matahari beneran apa bohongan? Beneran, ya udah. Jadi jangan pada banyak tingkah. Makanya beli Al-Quran aja, beli Al-Quran, baca Al-Quran sama artinya. Dibaca Al-Qurannya, dibaca sama artinya dibaca. Kalau udah bersentuhan tangan, ya udah salahnya sendiri, nggak usah bawa nama orang, dipotong tangannya hidup-hidup. Udah itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Terus apalagi namanya, semua itu hanya ujian. Orang kalah sama ujiannya, ya udah masuk neraka jahanam. Masa dari dulu nggak pernah ngedengar ngaji diajiin, awas di akhirat umatnya Nabi Muhammad diuji sama nafsu. Diuji sama nafsu. Kalau kalah sama nafsunya nih, kalau kalah sama nafsunya jadi penghuni neraka jahanam. Nggak pernah dengar orang ceramah seperti itu. Mau dipanggilin ulama-ulamanya, mau dipanggilin. Jadi udah, jangan pura-pura bego, apalagi pura-pura tolol. Ya konsepnya begini, saya megang duit, saya udah menemukan jati diri, saya bisa menikah. Yang udah menemukan jati dirinya juga bisa menikah juga. Jadi kaliannya jangan banyak tingkah. Bangsa Indonesia itu berlandaskan Pancasila. Pancasila itu rasa takut. Makanya sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Adanya Tuhan itu untuk apa? Untuk ditakuti, disembah, dan dipercayain.
Bentuk rasa takut kalian apa? Ya udah, kalau nggak punya rasa takut jangan tinggal di Indonesia, pergi dari Indonesia. Baru sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena adanya rasa takut tadi bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Makanya udah pergi dari Indonesia. Saya udah muak ngeliat kelakuan kalian. Aturannya Simbanya udah punya cucu, sampai sekarang belum punya cucu. Benar. Karena masih lajang Agung Surojonya. Makin parah lagi kan? Makanya jangan berbohong. Kan udah dijelasin, segala sesuatu yang atas unsur berkenaan itu nggak sah, wajib mati. Itu intinya. Kecuali takdir. Karena bokap sama nyokap lagi menepati janjinya kepada semua makhluknya. Itu intinya. Udah, ngapain tinggal di Indonesia, pergi dari Indonesia. Ya udah, sanggup berarti konsekuensinya. 1 detik lari dari kematian desilunian tahun lama kurungannya. Itu salah diri kalian sendiri. Itu intinya. Makanya revolusi mental itu bisa terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan agama. Tadi bapaknya preman, mamanya preman, nggak punya adab, nggak punya sopan santun, punya anak di sekolahin agama. Agama apa? Islam, aliran Al-Quran. Anaknya punya anak lagi di sekolahin agama Islam, aliran Al-Quran. Anaknya punya anak lagi di sekolahin agama Islam, aliran Al-Quran. Orang belajar agama di usia 3-6 tahun aja udah pinter. Di usia 3-6 tahun. Terus yang tadinya bapaknya preman, mamanya preman, punya anaknya itu jadi punya adab, jadi punya sopan santun. Revolusi mental itu bisa terwujud dengan pendidikan agama. Jadi udah, nggak usah banyak tingkah. Ini menyangkut neraka jahanam. Pokoknya fokusnya ngebawain duit saya aja. Saya udah megang duit saya, baru mau bersosial. Yang udah menemukan jati diri mau nikah, nggak masalah. Ini makanannya aja ditelantarin. Ya nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Ya itu kenapa dibiarin? Kan udah jelasin, bokap sama nyokap udah muak sama kalian. Kan udah dijelasin, Agung Nur Surojo jangan ditelantarin. Udah dari kecilnya menderita, begitu kata bokap sama nyokap, dari tahun 2018 itu haknya udah harus dikasihin. Kalian malah makin nantang, ya itu salah diri kalian sendiri. Udah itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Jadi revolusi mental mustahil, kagak ada. Ya itu intinya, konsekuensinya yang ahlinya. Kan udah jelas ini ngebangun segala sesuatu. Saya nggak senang dosanya terus mengalir seperti sedekah yang nggak putus-putus. Itu intinya. Udah itu intinya. Nabi Muhammad juga sama, saya juga. Ya ada tompelnya. Nabi Musa juga sama, saya juga. Allah kecil sama, saya juga. Dewa Krishna sama, saya juga. Dewa Siwa juga sama, saya juga. Makanya anaknya raja dari semuanya raja. Anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Yang diutus ke bumi untuk ngelurusin semua ajaran agama. Kalian bercanda, banyak tingkah, ya salah diri kalian sendiri. Jadi neraka jahanam aja mereka nggak takut, apalagi hukuman di dunia. Jadi jangan dimanusiakan sedikit pun. Udah itu aja intinya. Udah itu tadi jelas kan, di usia 3-6 tahun orang belajar agama udah pinter. Di usia 3-6 tahun. Jadi udah tua, bekerja. Sekarang pemerintah lagi fokus ngebangun pipa yang langsung ke laut. Kerja.
Itu aja orang tua mah. Kalau ambil anaknya dididik yang benar. Ya makanya sama pemerintah yang dipercaya sama Al-Quran. Udah itu aja intinya. Sebentar, kaliannya banyak tingkah. Disuruh jujurnya nggak mau jujur. Ya udah salah diri kalian sendiri, nggak usah bawa nama orang. Tenang aja. Mereka lebih lama menderitanya dari kalian. Kalian lebih lama menderitanya dari kalian. Kalian lebih lama lagi menderitanya dari kalian. Tenang aja, kalian semua sama-sama menderita. Saya belum megang uang saya nggak main MWM. Mereka semua itu ngelakuin persandiwaraan. Ketika tentang kematian, mereka sadar. Tapi ketika tentang segala sesuatu yang lain sebagainya, mereka pura-pura mati. Akhirnya sekarang mati beneran kan? Ya udah, itu salah diri kalian sendiri. Makanya saya malas berjanji. Janji itu seperti hutang, dibawa mati. Orang yang berjanji itu harus berjuang. Kenapa? Karena perjanjian itu identik dengan perjuangan. Kebanyakan berjanji, disuruh berjuang nggak mau, pura-pura mati lagi. Akhirnya mati beneran. Yeay, selamat. Baru ada yang namanya kepuasan. Itu makanya kalau banyak berjanji harus siap untuk berjuang. Itu intinya. Iya, makanya itu di acara main film melulu, nggak tahu kapan tayangnya. Itu acaranya kan. Artinya apa? Jangan banyak berjanji. Kalau dicari janjinya pura-pura mati. Akhirnya mati beneran. Yeay, selamat. Ini untuk pelajaran untuk yang lainnya, jangan sampai seperti mereka. Itu intinya. Mau bikin acara lagi? Caranya nggak bisa nantau. Iya, itu intinya. Ya, Gunus Rojo jangan sampai bohong aja. Kagak bakal bohong. Gak bakal bohong. Saya mah gak bakal bohong. Karena pinter. Orang nih di fase menemukan jati diri, di fase mencari jati diri, berbohongnya jarang, itu bisa dihitung. Apalagi udah menemukan jati diri, itu intinya. Udah, itu intinya. Banyak lagi mikirin sesuatu, tapi dipikirinnya bikin orang lain. Terus ngeluh, hidup ini gak adil. Ya makanya milihnya yang jaga keberlangsungan, jadi hidupnya selalu adil. Itu acaranya. Jangan sampai salah milih pemimpin. Kenapa? Ya jadi penghuni neraka jahanam. Itu intinya. Kalian memilih pemimpin yang itu, yang kepentingan dunia. Karena kalian sepemikiran sama mereka. Ya udah, kalian jadi penghuni neraka jahanam. Selamat. Makanya kalau udah dikasih yang gampang, milihnya yang jaga keberlangsungan. Kaliannya memilih ya nggak tahu, cuma pelajaran doang, maksudnya sambil bercanda, sambil ketawa doang. Makanya di semua kota, di semua negara itu ada pemimpin yang menjaga keberlangsungan. Pilihnya yang itu aja, jangan sampai salah memilih pemimpin. Ini masih mending, lagi simbahnya lagi lagi kesel juga, cuman lagi seneng juga. Itu intinya. Banyak acaranya, tapi nggak tahu kapan tayangnya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya jangan banyak berjanji. Nanti ditagih janjinya. Pasti lihat orangnya pura-pura mati, akhirnya mati beneran. Ye, selamat. Itu intinya. Janji itu seperti hutang, harus siap berjuang. Makanya jangan banyak berjanji. Makanya kalau misalnya orang ngomong nih, ya insya Allah tapi dapat orang banyak, sama seperti berjanji. Itu intinya. Saya orangnya nggak tegaan, saya minta pendapat dari Al-Quran langsung dikali 1000 tahun. Kenapa selalu minta pendapat dari Al-Quran? Takutnya lempar-lempar kesalahan. Makanya kata Al-Quran, mereka meminta kepadamu tentang suatu ketetapan.
tentang suatu hukuman. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu bagaikan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya apa? Itu balasan untuk orang-orang yang licik. Artinya dikaliin 1000 tahun lama kurungannya. Ada kepuasan tersendirinya. Karena kata bokap sama nyokap, ngajar aja, ngajar, sabar. Yang penting jangan sampai bohong. Kan disuruhnya di dalam Al-Qur'annya jangan takut sedikit pun selagi benar. Udah itu aja intinya. Ya itu intinya. Makanya ada itu di ayat yang sama, perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Artinya apa? Kalian menyanggupi untuk kekal dan abadi di neraka jahanam. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang menjaga saya siapa? Ya diri kalian sendiri. Yang merhatiin kelakuan saya siapa? Ya diri kalian sendiri. Kok bisa begitu? Kalian gak percaya adanya Tuhan? Ya udah, kalian Firaun atau kafir. Kalau orang yang beda agama namanya orang yang keras kepala. Semua agama itu satu. Agama yang lurus Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, Islam aliran Al-Quran. Masuk agama Islam aliran Al-Quran dulu. Udah Islam aliran Al-Quran, mau belajar Hindu aliran Al-Quran, Buddha aliran Al-Quran, gak apa-apa. Nanti takutnya nyembah patung. Menyembah selain Allah itu dapat dosa, bukan dapat pahala. Itu intinya. Ya maksudnya jangan kayak gimana, jangan yang kayak gimana. Saya jodohnya yang mana yang benernya, yang bisa sebenarnya. Saya mah gimana baiknya aja. Ya dibikinin jodohnya jadi tulang rusuknya. Itu intinya. Yang bikin kecewa itu bukan cinta. Cinta itu diciptain untuk menghapuskan kebencian. Yang bikin kecewa itu harapan. Harapan itu seperti ingatan. Jangan banyak ingat orang. Salah. Maksudnya itu banyak yang sebelahnya. Ya cuekin aja. Orang saya banyak fansnya. Rencim gitu kan. Ada gitu kan. Gak tahu ya, konsepnya berkembangnya dengan batasan agama. Ya makanya udah main game aja, main game. Apa di tempat maksiat aja. Gitu aja terus sampai akhirnya meninggal dengan penuh penyesalan. Ya salah sendiri. Udah itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ, poin pentingnya dicatat. Ingatan yang melukai itu harapan. Harapan sama ingatan itu beda tipis. Yang menyakitkan itu harapan, bukan cinta. Cinta itu membahagiakan. Saya waktu di laut, saya lagi kerja. Padahal orangnya jauh, tapi selalu ada di ingatan saya. Kenapa? Karena saya jatuh cinta dulu, tapi nggak tahu yang mana orangnya. Salah coy. Poin pentingnya, manusia itu makhluk yang membutuhkan teman, teman cerita. Ya masing-masing aja. Itu intinya. Karena ada konsepnya rasa sakit itu bisa dirasain. Ya minimalnya nangis nggak apa-apa, nangis, tapi jangan lama-lama, karena tangisan itu mampu menghapus rasa syukur. Bokap sama nyokap menciptakan tangisan kepada semua makhluknya. Agar apa? Agar makhluk-makhluknya bisa menghapuskan rasa syukur, menghapuskan kebencian atau menghapuskan kekecewaan. Kenapa? Karena tangisan itu
Kecewaan itu suatu emosi yang harus diluapin dengan tangisan. Yang keduanya, marah-marah, nggak apa-apa marah-marah. Yang penting jangan sampai ngerugiin diri sendiri. Terus jangan sampai ngerugiin orang lain. Marah-marah itu diperbolehin. Yang nggak bolehnya yang ketiganya, nggak nangis-nangis, nggak ketawa-ketawa, bunuh diri, masuk neraka jahanam tanpa dihisap sama sekali. Selamat. Kalian masuk neraka jahanam. Orang yang putus cinta. Itu intinya. Intinya itu tadi. Kalau lagi kecewa dengan keadaan atau cobaan kehidupan, minimalnya nangis atau marah-marah. Jangan nggak nangis-nangis, nggak marah-marah, bunuh diri, masuk neraka jahanam tanpa dihisap sama sekali. Itu intinya. Lompatnya di atas air lah, jangan di atas gedung. Kadang-kadang bego sama tolol. Itu intinya. Makanya jangan suka nyalahin perkataan orang lain. Itu hukumannya kalau suka nyalahin perkataan orang lain. Itu salahnya sendiri. Itu intinya. Begini, tangan kanan megang mulut sama hidup begini nih. Tangan kiri megang kuping kanan gitu. Baru lompat. Lompatnya ke air. Jangan dari atas gedung. Airnya air panas. Iya. Itu intinya. Kagak tahu temennya bokap. Masing-masing aja lah, berkembang dengan batasan masing-masing. Saya punya tujuan hidup saya sendiri. Bokap sama nyokap juga nggak mau berteman sama kalian. Itu intinya. Makanya gini anaknya ini gendong-gendong gini nih. Yang sayang. Itu harus tonjokin. Dipatahin lehernya. Ini masih imut, bukan orang. Kecuali anak tuh baru, orang masih lajang. Cuma bercanda doang. Ya makanya kalau nggak mau dipatahin lehernya, nggak mau diginiin, nggak mau tonjokin, jangan nakal. Anaknya itu langsung ketawa. Itu malaikat jabania. Kan udah dijelasin. Karena pendidikan belum merata, harus sadar sama sadar, harus di dunia nyata. Gak ada dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya, dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya. Itu jodohnya juga dari tulang rusuknya. Itu intinya. Ya, mau kenalan. Bawain duit aja dulu, bawain duit. Langsung merit aja, langsung merit. Gak usah kenalan-kenalan lagi. Maksudnya sama yang paham. Sama yang jolin sama bokap nyokapnya. Yang dimaksud muka saya bercahaya itu nggak boleh ada yang nyerupain muka saya. Saya itu Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Itu intinya. Terus yang dimaksud nggak ada sekutu bagi Allah itu nggak boleh menyembah ke selain Allah, bukan nggak ada temennya. Itu intinya. Gurunya siapa? Gurunya Al-Quran, berpegangnya ke Al-Quran aja. Gitu aja. Jadi pentingnya itu ke situ, berpegangnya ke Al-Quran aja. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak bakal berkhianat. Yang penting kelakuan harus sesuai sama omongan, akan selalu dijaga sama Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Al-Quran itu guru. Yang dijaga keasliannya, tulisannya, cara membacanya. Orang belajar ke Al-Quran, muridnya siapa? Yang menulis Al-Quran kalau nggak bokap, nyokap, kalau nggak anak kandungnya. Berarti kalau nggak muridnya Tuhan seluruh alam, muridnya Nabi Muhammad. Itu intinya. Berarti orang yang belajar ke Al-Quran langsung muridnya Tuhan seluruh alam. Kalau nggak muridnya Nabi Muhammad. Itu intinya. Kamu punya guru. Siapa guru kamu? A. Gurunya guru kamu siapa? A. Gurunya guru kamu siapa? A lagi. Udah tahu salah kok masih dilakuin.
Kalian kan punya akal dan pikiran. Gurunya lagi nangis. Ya iya sama itu, udah kamu ikut sama guru kamu aja ke neraka jahanam. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Kalau Al-Quran salah bagaimana? Al-Quran bisa salah? Ya nggak mungkin salah. Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya, cara membacanya. Itu dijaga. Orang bisa ngebaca, atau orang bisa membaca, itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir, itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Jadi jangan coba-coba untuk memfitnah Al-Quran. Udah itu intinya. Orang kalau bisa ngebaca bisa berpikir. Jadi jangan pura-pura bego, apalagi pura-pura tolol. Kenapa? Karena saya orangnya nggak tegaan. Saya minta pendapat dari Al-Quran, minta pendapat lagi dari Al-Quran, minta pendapat lagi. Jadi dikali lagi lama kurungannya di neraka jahanam. Ini mah di bumi. Panasnya matahari aja dipikirin, panasnya matahari. Itu intinya. Ya, jadi fokusnya ngebawain duit aja. Saya udah megang duit baru, ya udah menemukan jati diri, bisa bersosial dengan benar, bisa bersosial lagi, bisa itu lagi, itu intinya. Ya mbak-mbaknya pada sehat-sehat semua, jaga kelakuan. Bangsa Indonesia itu menjadi contoh dunia. Bercandanya harus bercanda yang mendidik. Saya perhatiin dari jauh, saya diemin, saya senyumin, tapi gak ada yang senyum lagi. Kenapa? Karena nggak tahu yang mana yang mau disenyumin. Gak ada, itu intinya. Udah dibilangin konsepnya tuh begitu konsepnya. Bercandanya harus bercanda mendidik. Kalau semuanya berpendidikan, yang namanya marah-marah itu nggak ada bagusnya. Nggak ada bagusnya. Mau dikajinya dari mana? Dari sini, dari situ. Nggak ada bagusnya. Kalau semuanya berpendidikan, nggak bakalan ada yang marah-marah. Orang seneng gak dimarah-marahin, gak bakal seneng. Yang marah-marahinnya lebih gak seneng lagi. Jadi poin pentingnya itu di situ intinya. Pas melihat dunia, belajar disiplin, belajar membiasakan kebaikan, pas mencari jati diri, belajar mempunyai rasa takut, sama belajar menemukan jati diri. Di fase menemukan jati diri, belajar memahami tentang hukuman dan mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Contohnya, kamu kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kamu ditembak mati, kamu masuk neraka jahanam. Itu intinya. Terus semua kejahatan kayak koruptor dihukum bebas. Acaranya ada. Dibikin konflik enggak, konflik juga. Koruptor dihukum bebas, maling dihukum bebas, pemakai narkoba dihukum bebas, penjual narkoba dilihat dulu korbannya, dihukum bebas juga karena faktor dari kelalaian. Contoh gampangnya nih, ada Pak Polisi, ada Pak TNI. Orang berani korupsi nggak? Berani maling nggak? Berani ngerampok nggak? Berani jual narkoba nggak? Berani makan narkoba nggak? Ada Pak Polisi sama Pak TNI. Berani nggak? Ya nggak berani karena faktor dari kelalaian. Tanda tangan, enak aja mau lari. Tanda tangan dulu. Tanda tangan. Kalau sampai ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum tadi, kayak tadi ditembak mati, udah ada perjanjian tertulisnya tuh, baru ditembak mati. Karena itu tadi faktor dari kelalaian. Di acara bikin konflik enggak, konflik juga. Ya itu intinya, karena faktor dari kelalaian. Iya makanya itu musuhnya itu orang-orang yang dijebak. Bukan orang yang dijebak, bukan yang dijebak, tapi musuhnya itu bukan orang-orang yang dijebak. Itu intinya. Di acara itu intinya harus ada perjanjian tertulis. Semua kejahatan itu harus ada perjanjian yang tertulis karena faktor dari kelalaian.
Sekarang begini, orang jaksa menghukum orang yang nggak bersalah, mati meninggal diminta pertanggungjawaban. Lu kok menghukum orang yang nggak bersalah? Mau ngomong apa? Itu intinya. Ya makanya fokusnya nggak bawain duit aja. Saya udah megang duit, saya udah nikah, udah yang penting mah tanggung jawabnya udah dipegang. Baru yang mana yang nggak bisa dididik, dibunuh-bunuhin. Kenapa? Karena ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum yang harus sampai dibunuh. Itu intinya. Iya ada mbak-mbaknya, saya juga sama, saya bisa seutuhnya, saya suka grogian. Gak ada konsepnya dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya. Dia manusia biasa seutuhnya. Cuman iya, Nabi Muhammad, saya Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Udah itu intinya. Allah kecil juga sama, saya juga. Udah itu intinya, mau nanya apa lagi? Ya itu intinya, harus ada tantangannya, harus ada tantangan dulu. Ya duit korupsinya dipulangin lagi, malingnya dipulangin lagi, narkobanya ya dimusnahin, disahin sama dunia. Semuanya itu intinya, karena faktor dari kelalaian. Ya dijamin. Sekarang begini, udah ada perjanjian tertulisnya no. Berani ngelakuin kejahatan apa enggak? Kalau berani ngelakuin kejahatan ya udah dibunuh. Udah gitu doang. Jadi selesai kan, nggak ada demo-demo lagi kan? Ya itu intinya. Fokusnya ngebawain duit aja. Mereka itu pengen ngebunuh sayanya beneran. Bokap sama nyokap itu ngebenci kalian semua karena yang saran saya. Jadi kalian nggak usah banyak tingkah. Itu intinya. Bintang 6 Selatan. Bintang 6 Selatan 094716, bujurnya 106198 168. Diulangi lagi, Bintang 6 Selatan 094716, bujurnya 106198 168. Serang Timur. Di rumah saya sendiri lah, jadi payahnya sendiri. Masa kalian lagi nggak dengar ngebangun segala sesuatu? Saya nggak seneng. Apa namanya? Kalian cuma ngebayar dengan lama kurung sama penderitaan. Ini hasil jadi payah saya sendiri, kerja jadi kepala kamar mesin. Di kapal nelayan. Aturannya kalau ditekunin jadi kapten aturannya. Saya jarang banyak omong, kerjaannya rapi, orang kerja nggak pernah nyolong, hasil kerjanya bagus, nyolong alat mesin, jadi dibutuhin, mau kemana aja juga dibutuhin. Karena iri, sama orang iri kok yang segitunya. Ya makanya berpegangnya ke Al-Quran aja, cuman mukanya jadi jelekin sama yang gaib. Aslinya lebih ganteng lagi, aslinya lebih gantengan yang aslinya lah, jauh lah coy. Sama di videonya mah jauh. Itu intinya. Segini. Kagak tahu, cuma hujan doang. Makanya yang gaib itu benernya cuma sedikit doang, kebanyakan bohongnya. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Iya Cim lagi jatuh cinta. Iya tenang aja. Kagak ada.
konsepnya kan neraka jahanam, lebih ke neraka jahanam doang. Saya berpikir lama, ngerenung, saya pikirin, saya renungin, ya nunggu antrian doang, nunggu UFO datang, ya udah neraka jahanam. Kagak juga, dididik, harusnya dididik. Bawain duit dulu, saya udah megang duit saya, mau bersosial nggak masalah, mau ngapain nggak masalah. Sekarang begini nih, warga kampungnya naik motor, naik mobil, hebat banget. Saya makanannya ditelantarin, mereka ngelakuin persandiwaraan, udah nggak usah pura-pura bego, nggak usah pura-pura tolol. Jadi poin pentingnya, semua acara agama itu cuma buat nyenengin saya doang. Udah nggak usah sholat, nggak usah sembahyang. Ngapain sholat, ngapain sembahyang? Itu intinya. Nggak ada konsepnya, kan udah jelasin pendidikan. Kan udah dijelasin pendidikan. Kalian nggak bisa dididik. Terus kalian melakukan persandiwaraan yang nggak ada kata ampun. Poin pentingnya, mereka itu ngelakuin pengupayaan pembunuhan kepada saya itu secara beneran, nggak bohongan, bisa disumpah dengan Al-Quran. Jadi kalian gak usah pada banyak tingkah. Itu intinya. Makanya nih tangan kiri saya itu tulisannya IRY. Tangan kirinya tulisannya IRY. Makanya yang punya kerajaan yang di timur. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua, yang punya kerajaan yang di barat. Makanya di surah Anas, rajanya sembahannya manusia, rajanya jin, rajanya manusia, yang diutus ke bumi jadi manusia untuk ngelurusin semua ajaran agama. Kalian bercanda, salah diri kalian sendiri, nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Kan udah dijelasin, bokap sama nyokap itu gaib, makanya kejujurannya. Jangan berbohong. Saya mah belajarnya dari Al-Quran. Saya mengerti tentang suatu batasan. Itu intinya, nanti panjang lagi ceritanya. Iya, karyanya mah keren-keren, gak ada yang bosan. Makanya fokusnya ngebawain duit aja. Yang penting mah gampang gitu aja udah. Yang penting mah kewajibannya dipegang aja. Daripada saya emang fokusnya, saya emang bukan kasihan. Maksudnya kalian yang berjuang, mengabdi, meninggal kok masih neraka jahanam. Kenapa? Karena semuanya itu cuma disuruh mengabdi dan berbakti kepada yang ada tompelnya. Udah itu intinya. Ngebunuh orang ada sebabnya, nggak dosa. Udah gitu aja. Ya kalau mau dibunuh nggak usah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum yang harus sampai dibunuh. Kenapa? Karena ini menyangkut neraka jahanam. Jadi kalian jangan pada banyak tingkah. Udah itu aja intinya. Jadi biar bisa berkembang. Yang diajarinya bukan yang diajarin. Lu sholat, sembahyang, sama aja. Lu berdoa juga sama aja. Kan saya bertanya nih, agama yang pertama itu agama apa? Pertamanya Buddha, aliran Al-Quran. Yang keduanya Hindu, aliran Al-Quran. Yang ketiganya Kristen. Kenapa Tuhan Nurul Alam menciptakan agama Kristen? Karena orang yang belajar kepada alam, belajar kepada makhluk, belajar kepada alam, banyak yang so pinter. Makanya Tuhan Nurul Alam menulis kitab Taurat untuk ngehukum orang-orang yang keras kepala, sama orang-orang yang so pintar, sama orang-orang yang suka ngaku-ngakuin yang bukan miliknya.
Baru Tuhan seluruh alam, baru bokap sama nyokap menulis kitab Al-Quran. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Baru bokap sama nyokap menulis kitab Al-Quran. Terus kenapa Al-Quran disempurnain lagi? Karena Al-Quran itu udah bener, banyak orang yang ngerasa bener sendiri. Intinya apa? Meskipun udah bener, jangan pernah ngerasa bener sendiri. Kenapa? Karena Tuhan seluruh alam itu, bokap sama nyokap itu Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Ini anak kandungnya yang mewakilinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ dicatat. Yang jadi pertanyaannya nih, orang yang beragama bukan Islam itu setiap ada yang meninggal wajib disalib satu orang. Siapa yang disalibnya? A. Orang Kristennya sendiri, B. Orang Kristennya sendiri, C. Orang Kristennya sendiri. Ye, bener semua jawabannya. Ternyata kalau orang Kristen meninggal, yang disalibnya orang Kristennya sendiri. Selamat. Ya udah, kalau nggak mau disalib masuk Islam, gitu doang. Ya minimal sujud aja, sujud. Minimal sujud aja. Otot belajar sholat. Otot mah sayang sama abangnya juga sayang, mamanya juga sayang. Otot mah cuma takdir doang, cuma malaikat doang. Otot mah ngajarin kalian sholat. Kata Otot, sholat daripada lu masuk neraka jahanam. Otot ngajarin kalian malah ngedek Otot. Itu intinya. Otot itu cuma malaikat doang, cuma takdir doang. Itu intinya. Iya, berada takdir malaikat. Mau nanya apa lagi? Gak ada. Itu di Facebooknya kan, di Facebook saya kan online semua, publik semua. Jadi jangan pura-pura bego, jangan pura-pura tolol. Saya udah yang paling menderita, udah yang paling sabar. Jangan pura-pura sedih, apalagi pura-pura melas. Itu intinya. Jadi fokusnya ngebawain duit aja. Kan udah dijelasin tuh. 1 tetes air kalian gak sanggup ngebayarnya, apalagi sampai ngelakuin pengerusakan. Kalian kan punya akal dan pikiran, udah tahu salah kok masih dilakuin. Itu intinya. Ya nanti setelah meninggal baru diminta pertanggungjawaban. Ya udah, asal bunuh aja, nggak apa-apa, nggak dosa. Karena menimbulkan fitnah. Ya udah, coba sekarang bunuh diri kalian. Nggak mau, tapi disuruh yang nggak bener, yang lainnya mau. Itu gimana ceritanya? Jadi udah jangan memfitnah Agung Nusrojo. Saya udah capek bukan ngajarin, saya capek ngajarin dakwah. Itu udah kemarin ngajarin dakwah, udah bawain duit langsung, nggak usah minta pendapat dari orang. Yang penting mah kewajibannya udah dipegang. Mau seneng-seneng, mau belajar apa kek, nggak ada masalah. Harus yang taat hukum agama sama hukum negara. Itu intinya. Saya ini bapaknya Dewa Arjuna. Mbaknya jangan pada mancing-mancing, nanti lupa caranya untuk pulang. Jatuh cinta nangis, dibaperin sama anak orang, dibaperin terus merasa jadi korban.
Ya makanya mencintai segala sesuatu harus dengan batasan agama, jadinya nggak ada yang terluka. Kalau pengen dewasa harus belajar, jangan terluka. Luka itu menyakitkan. Yang mendewasakan itu pelajaran. Jadi intinya kalau pengen dewasa harus belajar, jangan terluka. Itu intinya. Lagi tadi pada itu lagi, udah kerja lagi lah. Banyak coy, saya mau banyak, kata-kata saya mau keren-keren. Ya makanya kalian yang nggak percaya sama saya disebutnya Fir'aun. Itu intinya. Yang nggak percaya sama bokap sama nyokap juga sama, disebutnya Fir'aun. Orang jadi Tuhan itu nggak mungkin kalau nggak bisa jaga kelakuan. Nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Ya udah tinggal bawain duitnya aja langsung, apa susahnya? Kalian jangan songong. Bokap nyokap sama saya itu masih menepati janjinya. Hari perhitungan itu 1440 Hijriah. Kan kalian disuruh bercanda doang, kok beneran pengen ngebunuh sayanya. Terus kalian ngelaguin bokap sama nyokap, bokap sama nyokap juga panasan. Yang jahat lah yang dibunuh. Kan banyak pelaku organisasi. Jadi poin pentingnya nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf, makanya ada kata kekalahan abadi bagi penghuni neraka jahanam. Di tahun 2018 kalian semua itu udah disuruh mati. Terus kalian ngelakuin persandiwaraan dan lain sebagainya. Giliran sesuatu yang salah kalian cepet, giliran sesuatu yang benar kalian pura-pura mati atau pura-pura bego, akhirnya kalian mati beneran juga. Itu intinya. Gak ada, maksudnya bokap sama nyokap saya terus. Saya mah nyari lingkungan baru aja. Disuruh ya paham. Disuruh itu kan belajar berkata baik, nggak berkata kasar, jarang banyak omong. Gak ada kata ampun, gak ada kata maaf. Masih lajang, belum nikah di dunia nyatanya. Jodohnya emang banyak, cuma jangan sampai selingkuh. Iya, saya udah menemukan jati diri. Yang udah menemukan jati diri itu saya. Saya masih dihambat berkembang, masih dihambat untuk megang uang saya, nggak ada bercandaan. Bokap sama nyokap itu nggak percaya. Bokap sama nyokap itu kalian bersumpah mengatasnamakan kitab, mengatasnamakan segala sesuatu, tapi berkata bohong. Terus kalian dikasih pilihan, disuruh jujur, kalian masih berbohong. Itu salah diri kalian sendiri, nggak usah bawa nama orang. Jadi poin pentingnya itu semua hanya perumpamaan doang. Orang kalau udah berkata jujur jangan dipaksa untuk bersumpah. Terus kan keberlangsungan. Makanya di dalam rukun iman percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu cuma dipercayain doang. Saya nyata, bukan gaib. Salah wajar. Kalau yang gaib salah, itu nggak wajar. Jadi poin pentingnya itu tadi. Cuman bokap sama nyokap itu memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalian berani memperdebatkan suatu ketetapan, yaitu salah diri kalian sendiri. Yang jelasnya Tuhan itu baik. Ya kalau nggak baik mah nggak mungkin jadi Tuhan. Itu intinya. Makanya tangan kirinya tulisannya IRY artinya Indonesia Raya, tangan kanannya tulisannya NW artinya Nuwa. Saya masih lajang, jadi nggak usah bersandiwara. Udah fokusnya ngebawain duit langsung aja.